السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. As'adallahu hayatana wa hayatakum fid dunya hatta al-akhirah. Usi wa nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah di dalam kesempatan yang penuh barokah ini, kesempatan yang sangat mulia ini, marilah kita berusaha bersungguh-sungguh meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benar-benar di dalam menjalani kehidupan ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan kita, hidup kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia yang lemah ini, manusia akhir zaman yang serba lemah keilmuan, bisa juga lemah keimanan, dan juga bisa juga lemah dalam amaliyah, dalam mengamalkan agama ini. Karena begitu banyak cobaan, banyak ujian, banyak rintangan kita di akhir zaman ini untuk mengamalkan amalan-amalan syariat agama Islam yang mulia ini. Oleh karena itu, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita belajar yakin, belajar dengan sekuat-kuatnya, yakin bahwa Al-Qur'an benar-benar firman Allah Subhanahu wa taala, benar-benar karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan merupakan ilmu yang sangat
dalam, sangat luas, yang apabila kita mau mengamalkannya, jangan sampai kepada amaliyah-amaliyah yang sangat mendalam dalam Al-Quran. Membacanya saja itu kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diberi pahala yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita, memerintahkan kepada kita untuk senang membaca Al-Quran sebagai pedoman hidup kita yang harus benar-benar dipegang kuat-kuat, yang apabila kita benar-benar mengamalkan isi Al-Quran, bahkan hanya membaca pun, meskipun kita tidak faham artinya, apalagi faham artinya, itu akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Utlu ma uhiya ilaika. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang telah diwajuhkan kepadamu Muhammad, yakni yang berupa kitab Al-Quran. Wa aqimis shalah, dan tegakkanlah solat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat bisa mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar, dan sungguh mengingat Allah itu adalah sesuatu yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Ini salah satu dari beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, perintah untuk membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dikesampingkan. Belajar ilmu lain, belajar ilmu tauhid, belajar ilmu fikih, belajar politik, belajar ekonomi, tetapi belajar Al-Quran dikesampingkan. Bahkan menurut Al-Maghfurlah Al-Marhum Syekh Ali Jabir, kurang lebih 5 tahun yang lalu videonya saya melihat, beliau berkata dengan survei beliau bahwa umat Islam Indonesia yang bisa membaca Al-Quran itu hanya 30%, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Hanya 30%. Dan itu pun masih dibagi. Ada yang masih belajar membaca, ada yang sudah bagus bacaannya, ada yang mahir, masih dibagi lagi. Bahkan kemarin ada informasi dari Radio Islam Surabaya, Suara Surabaya, itu mengatakan dengan survei hari ini, kira-kira 1 bulan yang lalu, umat Islam Indonesia yang belum bisa membaca Al-Quran itu 65%. Ini survei dari Radio Surabaya. Naik 5%. Kalau Syekh Ali Jabir, Allahumma ghfirlah, 5 tahun yang lalu yang bisa membaca Al-Quran umat Islam Indonesia 30%. Sekarang survei dari Radio Surabaya, umat Islam yang tidak bisa membaca Al-Quran 65%. Ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita sebagai orang tua
Kita sebagai ustadz, sebagai kiai, haruslah kita perjuangkan. Jangan sampai umat ini, jangan sampai umat Islam, lebih-lebih generasi muda Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Sungguh sesuatu hal yang sangat mengherankan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang tua yang rugi adalah orang tua yang mempunyai putra putri, mempunyai cucu yang tidak bisa membaca Al-Quran. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Qalu, "Wa man hum ya Rasulullah?" Qala, "Ahlul Qur'an hum ahlullah wa khassatuhu." Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai keluarga, mempunyai bolo dari golongan manusia. Allah Subhanahu wa taala mempunyai keluarga di muka bumi ini dari golongan manusia. Para sahabat bertanya, qalu wa man hum ya Rasulullah? Siapa mereka wahai Rasulullah? Hum ahlul Quran, hum ahlullah. Ahli Al-Quran, orang yang suka membaca Al-Quran adalah keluarganya Allah. Wa khassatuhu, dan Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan ahlul Quran. Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Jamaah hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita, kalau kita sebagai orang tua, generasi tua ini, naudzubillah, semoga tidak ada, seandainya ada yang belum bisa baca Al-Quran, jangan malu untuk belajar Al-Quran. Seandainya umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun belum bisa baca Al-Quran, belajarlah Al-Quran. Bahkan seandainya pun sudah belajar masih salah membaca Al-Quran, maka pahalanya setiap huruf didobelkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mau belajar dan bersusah payah untuk membenarkan bacaannya, tapi dia belum bisa bagus dalam baca Al-Quran, maka pahalanya didobelkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa Allah Subhanahu wa taala menganggap orang yang senang membaca Al-Quran dianggap keluarga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kemuliaan yang luar biasa. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an, maka sesungguhnya Al-Quran nanti datang di hari kiamat sebagai penolong li ashabihi, bagi orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama berjuang memberantas buta huruf Al-Quran. Mari kita hidupkan pembelajaran Al-Quran. Anak-anak kita ajari Al-Quran dari membacanya sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, makharijul huruf, sifat-sifat huruf, dan tidak salah juga diajari lagu-lagu biar indah dalam baca Al-Quran. Dan tidak berhenti sampai di situ, dia ajari terjemah Al-Quran.
ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran, nahwu, sarafnya, bahasa Arabnya, sehingga membaca Al-Quran benar-benar utlu. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, utlu ma uhya, bacalah Al-Quran tapi juga memahami isi. Bedanya dengan qiraah. Qiraah ini membaca Al-Quran meskipun tidak faham artinya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada waktu terlambat bagi kita umat Islam untuk belajar Al-Quran selagi nyawa masih ada di badan kita, selagi kita bisa melangkah untuk mencari ilmu, melangkah ke masjid, melangkah ke majlis ta'lim, maka jangan tinggalkan untuk belajar Al-Quran. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi marilah kita betul-betul kita nomor satukan Al-Quran. Jangan dikesampingkan Al-Quran. Boleh kita umat Islam belajar bahasa Inggris, boleh, silahkan. Pinter matematika, pinter bahasa Korea, pinter IPA, pinter ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu IT pinter. Tapi tolong jangan sepelekan belajar Al-Quran. Jangan kesampingkan belajar Al-Quran. Karena ini untuk kebahagiaan kita, untuk keselamatan kita di dunia sampai di akhirat nanti. Bahkan diriwayatkan Al-Quran akan mendampingi seseorang ketika dia nazak, nyawanya akan dicabut oleh malaikat. Maka Al-Quran ini akan mendampinginya, akan membelanya, akan menghiburnya, akan berbentuk makhluk yang sangat indah dan menyenangkan. Sampai di alam kubur terus dibela. Seandainya ada malaikat Munkar dan Nakir mau bertanya, dia akan selalu menemani dan menghiburnya. Sampai di padang mahsyar, sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ini akan selalu menghiburnya, menemaninya, mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita terus berusaha, berdoa, meminta kepada Allah untuk dimudahkan belajar Al-Quran, dimudahkan untuk memahami Al-Quran. Mari kita akhiri khutbah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa ikhwanana wa talamidana min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli Quran wa ahli sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair
ولا تجعلنا وإياهم من أهل النفاق والكفر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قيموا الصلاة.